Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai creativity dan innovation dalam omnichannel marketing. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah entrepreneurial marketing. Melalui presentasi ini, kami akan membahas bagaimana 3 perusahaan, yaitu PT KAI, Nike, dan Tokopedia menerapkan kreativitas dan inovasi dalam strategi pemasaran mereka, terutama dalam konteks omnichannel. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas reguler 7, Magister Administrasi Bisnis, Telkom University yang beranggotakan saya sendiri, Kara Fikri Amelia Putri, Alexander Christian, Afifah, Muhammad Daifa, dan Muhammad Utsira Harja. Pada slide ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan elemen creativity dan innovation dalam model OmniHouse. Creativity adalah kemampuan organisasi untuk melahirkan ide-ide baru yang relevan dan bermanfaat. Sedangkan innovation adalah bagaimana ide tersebut diubah menjadi produk, layanan, atau proses yang nyata dan memberikan nilai bagi pelanggan. Jika kita bandingkan dengan pendekatan tradisional, metode lama biasanya lebih terstruktur dan cenderung bertahap serta konservatif. Sementara OmniHouse mendorong perusahaan untuk lebih dinamis, lebih terbuka terhadap eksperimen dan berani melakukan terobosan besar yang dapat menciptakan nilai baru di pasar. Melalui pendekatan creativity dan innovation inilah perusahaan dapat terus berkembang dan tetap relevan di era persaingan digital. Pada slide ini, kita melihat bagaimana PT KAI sebagai BUMN melakukan transformasi melalui kreativitas dan inovasi. KAI melakukan digitalisasi layanan seperti Akses by KAI, KAI Pay, dan Railpoint, serta meningkatkan pengalaman pelanggan dengan wifi gratis, kursi new generation, dan creative space untuk UMKM. Dari evaluasi, digitalisasi ini berhasil meningkatkan efisiensi pemesanan, kepuasan pelanggan, serta memperkuat citra KAI sebagai perusahaan transportasi modern. Untuk kedepannya, KAI direkomendasikan untuk mengembangkan layanan premium, memperluas pemasaran digital, menambahkan AI chatbot, serta membuat banding layanan. Secara jangka panjang, KAI menargetkan transaksi digital di atas 80%, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan memperkuat ekspansi logistik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan yang selanjutnya ada perusahaan internasional yaitu Nike Incorporated. Nike sendiri merupakan perusahaan global di industri sportwear yang memperkuat posisinya melalui inovasi teknologi seperti Air React, Flying Knit, serta ekosistem digital yang terintegrasi lewat Nike App, NRC, dan NTC. Nah, creativity Nike sendiri itu menonjolkan melalui storytelling Just Do It dan kolaborasi kreatif dengan desainer serta ikon budaya sehingga memperkuat identitasnya sebagai brand yang relevan bagi generasi global. Nike sendiri berinovasi melalui teknologi produk Flyknit dan Air didukung dengan digital prototyping serta strategi direct to consumer seperti SNKRS dan ekosistem aplikasi untuk pengalaman yang lebih personal. Dan yang terakhir, creativity dan inovasi di Nike. Nike berhasil memadukan kreativitas dan inovasi untuk membangun loyalitas pelanggan, memperkuat posisi di pasar, dan mendorong pertumbuhan melalui ekosistem digital dan kolaborasi global. Selanjutnya adalah perusahaan swasta domestik yakni Tokopedia. Secara singkat, Tokopedia ini merupakan perusahaan teknologi dan platform e-commerce besar di Indonesia yang saat ini berada dalam ekosistem Goto. Tokopedia telah mendukung lebih dari 12 juta UMKM dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan. Dalam konteks kreativitas dan inovasi, Tokopedia mengadopsi pendekatan yang sangat customer-centric. Yang pertama, Tokopedia berinovasi melalui aplikasi yang ringan dan mudah diakses, sehingga dapat menjangkau pengguna di berbagai wilayah, termasuk area dengan keterbatasan sinyal dan konektivitas. Yang kedua, Tokopedia menggunakan AI dan machine learning untuk personalisasi pengalaman berbelanja. Yang ketiga, Tokopedia memanfaatkan big data dan A/B testing untuk merancang fitur-fitur baru yang meningkatkan engagement dan konversi pengguna. Selain itu, inovasi layanan seperti Tokopedia Mitra untuk digitalisasi warung, serta Tokopedia Play yang menggabungkan entertainment dengan e-commerce, menjadi bentuk kreativitas dalam memperluas ekosistem digital. Evaluasi menunjukkan bahwa inovasi berbasis AI Tokopedia
berhasil meningkatkan engagement dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Kolaborasi dengan sektor fintech dan logistik juga memperkuat keunggulan layanan dan memperluas nilai ekosistem secara end-to-end. Namun, terdapat beberapa tantangan utama. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi canggih membuat aspek keamanan data menjadi prioritas kritis. Kedua, persaingan e-commerce yang intens menuntut Tokopedia untuk terus berinovasi dengan cepat dan konsisten. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kreativitas, inovasi, dan kekuatan utama dari 3 perusahaan yang bergerak di sektor berbeda. Yang pertama ada PT KAI bergerak di transportasi publik, ada Nike bergerak di bidang fashion, sportwear global, dan terakhir ada di Tokopedia bergerak di bidang e-commerce dan teknologi digital. Tujuan utama menunjukkan bagaimana masing-masing perusahaan menerapkan kreativitas dan inovasi sesuai industri dan kekuatan kompetitif. Yang pertama ada PT KAI, creativity-nya, creative space yang dan kampanye digital. KAI menciptakan layanan yang lebih menarik seperti konten kreatif, kampanye digital, dan program engagement dengan penumpang. Untuk di bidang inovasinya, penggunaan RFID atau tracking system, ada KAI Pay, dompet digital dan untuk transportasi, juga ada pengembangan kereta new generation, kayak armada modern, fasilitas yang lebih nyaman. Untuk kekuatan utamanya, transportasi layanan publik. PT KAI unggul dalam meningkatkan kualitas layanan dan modernisasi transportasi nasional. Yang kedua ada Nike. Untuk di bidang creativity-nya ada storytelling global and collaboration. Nike terkenal dengan narasi ikonik dan kolaborasi kreatif bersama atlet, desainer, hingga budaya populer. Untuk innovation-nya ada Flyknit, material ringan yang efisien. Yang kedua ada Air, teknologi sepatu yang berisi udara. Selanjutnya ada D2C, digital, atau juga direct to customer melalui aplikasi dan platform digital. Untuk kekuatan utamanya ada culture icon dan tech leader. Nike menggabungkan beberapa teknologi olahraga dan kekuatan brand budaya global. Selanjutnya ada di Tokopedia. Untuk creativity-nya, aplikasi ringan dengan fitur kreatif. Desain aplikasi yang mudah digunakan untuk ramah pengguna dan kaya fitur modern. Untuk di inovasinya ada integrasi AI, ada juga A/B testing untuk optimis fitur, dan juga ada ekosistem fintech seperti Tokopedia Pay, dompet digital, dan kredit instan. Untuk kekuatan utamanya ada market fuse innovation. Tokopedia juga merespon kebutuhan pasar digital di Indonesia. Selanjutnya ada rekomendasi strategi dari PT KAI, Nike, dan Tokopedia. Yang pertama ada percepatan digital dan integrasi kanal. Rekomendasi ini berkaitan dengan memperkuat aplikasi dan layanan digital, sistem pembayaran yang lebih efisien, program loyalty yang terhubung di berbagai platform. Untuk integrasi datanya, lintas kanal agar pengalaman pelanggan lebih seamless. Jadi maksudnya ketiga perusahaan itu perlu mempercepat transformasi digital agar layanan lebih cepat, akurat, dan terhubung end-to-end. Yang kedua ada perkuat personalitas berbasis data AI. Untuk meliputinya, rekomendasi produk atau layanan yang lebih relevan. Yang kedua ada promo yang tepat sasaran. Yang ketiga ada pemanfaatan AI dan data behavior pelanggan. Maksud di sini adalah untuk memenangkan kompetisi, perusahaan perlu memberikan pengalaman yang sangat personal. Baik PT KAI, Nike maupun Tokopedia bisa menggunakan AI untuk memprediksi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang ketiga ada bangun co-creation dengan pelanggan dan komunitas. Contohnya untuk kompetisi ide, user generation content atau UCG. Yang ketiga ada kolaborasi dengan kampus, komunitas kreator atau UMKM, dan juga fans brand. Jadi maksud di sini adalah co-creation membantu perusahaan menciptakan produk dan kampanye yang lebih relevan karena melibatkan pelanggan secara langsung dalam proses kreativitas. Yang keempat ada terapkan inovasi berkelanjutan dan berorientasi ESG. Di sini ada 3 komponen, yaitu produk dan layanan ramah lingkungan, efisiensi proses, dan juga dampak sosial yang positif pada masyarakat. Jadi perusahaan global dan nasional kini dituntut tidak hanya inovatif, tetapi juga etis, ramah lingkungan, dan memberikan kontribusi sosial
jangka panjang. Setelah membahas kreativitas dan tentunya inovasi, sekarang saya masuk ke implikasi omnichannel. Pertama, integrasi saluran digital dan offline. Artinya apa yang pelanggan lihat di aplikasi, website maupun di outlet fisik harus terasa sama dan juga saling terhubung. Yang kedua, perusahaan perlu memanfaatkan data secara optimal. Data dari berbagai kanal, mulai dari histori pembelian, perilaku di aplikasi, hingga feedback pelanggan bisa digunakan untuk memahami kebutuhan secara lebih akurat. Yang ketiga, pengalaman pelanggan harus dibuat lebih menarik dan berkesan. Hal ini bisa dilakukan lewat experiential marketing, misalnya interaksi langsung dengan brand, konten digital yang kreatif, hingga inovasi layanan yang membuat pelanggan merasa dilibatkan dan dihargai. KAI, Nike, dan Tokopedia sama-sama menunjukkan bahwa creativity dan innovation menjadi motor utama pertumbuhan bisnis mereka. Ketiganya mampu menggabungkan kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan penjualan, memperkaya pengalaman pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus memperkuat posisi brand. KAI bertumbuh melalui digitalisasi layanan seperti KAI Akses, KAI Pay, Wi-Fi kereta, dan inovasi logistik. Nike berkembang lewat storytelling yang kuat, kolaborasi kreatif dengan figur global, serta teknologi produk dan ekosistem digital D2C yang membuat hubungan dengan konsumen semakin dekat. Tokopedia tumbuh dengan AI personalization, dukungan ekosistem GoTo, fitur-fitur baru di aplikasi, dan inovasi yang memudahkan UMKM untuk masuk ke ekosistem digital. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa kreativitas melahirkan ide dan inovasi mengubah ide tersebut menjadi nilai nyata. Perusahaan seperti KAI, Nike, dan Tokopedia menunjukkan bahwa ketika creativity dan innovation diintegrasikan secara konsisten, didukung pendekatan omnichannel, mereka bukan hanya bertahan tetapi juga memenangkan persaingan di masa depan. Demikian presentasi dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.